Continue. Oke, saya langsung saja terima kasih rekan-rekan sekalian, khususnya pada teman saya Tri Astra Atmaja yang mau menjadi narasumber untuk bukan narasumber sih, lebih tepatnya provokasi gitu, jadi provokator untuk tema yang menurut saya cukup tidak familiar ya, soal waktu dan segala macam. Jadi waktu saya menghubungi Tri awal, lalu apa nih kontribusi saya untuk ini, ngomong apa soal waktu, apa hubungannya sama teknologi. Nanti akhirnya kita ketemu dengan judul ini. Jadi sekedar introduksi sejenak. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Ini ada beberapa nama lama ya, maksudnya pelanggan setia Salon Eutenika. Beberapa juga terlibat di sini dan ada beberapa kawan baru gitu ya. Kalau melihat dari data statistik yang mendaftar itu ada sekitar 40-an gitu yang mendaftar dari beberapa kota di Indonesia. Ada satu dari Singapura, ada juga dari DC ya, siapa Mbak Ucu. Nah, jadi konteksnya adalah Eutenika ini akan membuat acara ini rutin ya, salon Eutenika ini, seri salon ini. Jadi untuk bulan Desember ini kita sudah ke-6. Jadi kalau teman-teman mengikuti atau di website Eutenika, salon yang pertama itu kami juga menghadirkan seorang astronom. Jadi kami mengundang Carlina Supeli waktu itu datang ke Malang physically tahun lalu untuk mengisi soal teknologi. Dan dia kemudian berproses dan kami berproses dari itu, dan beberapa karena pandemi ini kita beralih ke daring atau online. Dan hari ini kita akan mengundang astronom yang lain, seorang teman saya, sahabat saya. Saya mengenal dia ketika di Belanda dulu, malah kita ketemu ya, kenalan. Yeah. Kemudian ketika saya S3 di Jerman, di Heidelberg, dia menyusul saya ke Heidelberg. Enggak menyusul, bercanda aja. Kemudian saya kenal Tri juga tidak hanya as person, tapi juga dengan keluarganya Mbak Ucu. Juga sempat kita menggelar pemutaran film juga di Heidelberg untuk acara di kampus di Heidelberg. Oke, jadi saya akan bacakan CV singkat ya dari Tri. Jadi Tri ini mendapatkan sarjana astronomi dari ITB tahun 2006. Padahal masuknya 99, ini cerita yang cukup lama. Tapi pada waktu itu memang kuliah lama itu sesuatu yang belum ya itu sesuatu yang biasa. Lalu kemudian dia melanjutkan masternya di Leiden University di bidang astronomi, dan kemudian di situ juga dia mendapatkan PhD doktoral di bidang astroparticle physics di Universitas Leiden. Setelah itu dia menjadi postdoc fellow di Heidelberg di Max Planck Institute for Astronomy. Kemudian setelah itu dia berpindah ke Washington DC di Thomson. Dia menjadi Earth and Planets Laboratory, Carnegie Institute for Science, dan sekarang baru-baru ini dia menjadi seorang postdoc fellow di Space Telescope Science Institute di Baltimore, United States. Nah, tema yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini waktu Indonesia dan malam hari waktu DC adalah tema yang menurut saya tema yang abadi. Jadi waktu itu kemudian kita seperti disampaikan oleh Tri di abstraknya. Jadi waktu ini tema yang abadi. Jadi hampir setiap orang itu mungkin akan terkait dengan waktu ya. Nah, pada kali ini kita akan mencoba mendiskusikan waktu dari perspektif fisika, teknologi, dan juga ekonomi politik. Jadi dari beberapa diskusi saya dengan Tri, kita menemukan bahwa mungkin kita akan menarik kalau membingkai pembahasan tentang waktu dari 3 perspektif yang kelihatannya berbeda, tetapi ini ya kita nggak tahu nanti Tri akan berbicara macam apa ini. Karena kalau dari saya sebagai seorang yang dilatih dalam tradisi sosiologi dan antropologi, ilmu sosial secara umum, waktu itu adalah permulaan dari pengaturan waktu itu
adalah mula dari kapitalisme. Jadi kalau kita bicara tentang kapitalisme menurut Karl Marx, revolusi paling gede itu sebenarnya revolusi pengaturan waktu dan eksploitasi paling besar dalam konteks kapitalisme. Kapitalisme itu adalah eksploitasi waktu luang dari kelas pekerja. Jadi yang dieksploitasi kan waktu kerjanya dari kelas buruh yang mereka akhirnya tidak punya waktu luang dan kemudian bisa teralienasi dan begitu seterusnya. Jadi waktu itu menjadi kunci dari pembahasan tentang kapitalisme atau ekonomi politik. Tapi tentu saja Tri punya perspektif yang berbeda karena dia dididik sebagai seorang astronom, kemudian juga mengetahui fisika, dan kemudian kita akan lihat bagaimana teknologi pengaturan ini, dan mungkin waktu adalah sebagai teknologi ya. Apalagi dengan pengaturan, nanti kita akan bicara tentang atau kamu akan ngomong juga soal beda waktu dan segala macam, mengapa kita menggunakan UCT atau kemudian dan segala macam. Nah, itu kita akan coba diskusikan itu. Dan oke, Tri, untuk mempersingkat waktu, the screen is yours. Jadi ini tradisi baru, bukan the floor is yours, tapi the screen is yours. Jadi silakan. Kamu akan menampilkan pakai PowerPoint atau bagaimana? Oh iya, pasti. Ada. Ya, Oke, silakan. Akan share screen. Oke, bisa kelihatan ya? Ya, jelas sekali. Oke, silakan. Baik, terima kasih Nino atas perkenalannya, dan juga selamat pagi dan kepada teman-teman yang ada di sini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai waktu dari berbagai perspektif, tapi kita juga akan berbicara, kita coba menafsirkan waktu dari sudut pandang fisika, sebagaimana yang dipahami oleh fisika modern saat ini, dan juga nanti bagaimana konsekuensinya pada dunia yang kita huni saat ini, dan bagaimana waktu juga bisa berubah, didefinisikan, karena pencatatan waktu pada dasarnya adalah kesepakatan sosial. Begitu. Jadi barangkali kita bisa bicara waktu dari sudut pandang fisika. Pertama-tama adalah jadi kita bisa katakan waktu sebagai suatu kesinambungan dari peristiwa, gitu, di mana peristiwa di masa kini bisa menjadi di masa lalu bisa menjadi masa kini, dan kemudian bisa menjadi masa depan. Nah, jadi waktu adalah proses berlangsungnya keberadaan dan peristiwa. Keberadaan maksudnya adalah existence. Dan ini bergerak satu arah sayangnya. Jadi itu, dan kita tidak bisa berbalik mundur ke waktu di masa lalu. Nah, di dalam dunia fisika kita mengetahui bahwa kita hidup di alam semesta 3 dimensi. Artinya ada ruang, begitu ya. Kita bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah, adalah 3 dimensi. Tapi waktu juga adalah bisa dikatakan sebagai sebuah dimensi keempat. Nah, di sini ada satu ilustrasi di mana waktu juga bisa kita petakan gitu dalam koordinat. Gitu. Jadi arah vertikal di sini adalah arah menuju masa depan, dan arah masa lalu, arah ke belakang. Itu adalah arah vertikal ke bawah. Dan kiri dan kanan itu adalah posisi. Nah, kita bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi kita bisa berpindah posisi kemanapun kita suka. Tapi kita hanya bisa maju ke arah masa depan. Kita tidak bisa mundur ke belakang. Nah, ya, itu dia. Nah, kita bisa memetakan posisi berbagai peristiwa gitu, dalam koordinat ini. Jadi misalnya di posisi saat di sini dan saat ini, kita misalnya posisi saya berada di rumah, dan pada saat yang sama, jadi di sumbu ini adalah rumah teman. Dan dia berada beberapa ratus meter dari tempat kita berada, tempat saya berada saat ini. Nah, seandainya teman itu melakukan perjalanan, maka garis posisi dia dari waktu ke waktu itu mengikuti garis ini, bergerak dalam garis lurus. Dan nah, sementara rumahnya ya tentu saja tidak kemana-mana ya, tapi rumah itu tuh juga bergerak dalam waktu. Jadi kira-kira ini ilustrasi dari apa yang dinamakan grafik ke peristiwa. Jadi ini bagaimana waktu diukur dan
Jadi selain kita berada dalam ruang 3 dimensi, kita juga punya dimensi keempat, yaitu waktu. Oleh karena itu, ketika kita melakukan kita melakukan pencatatan peristiwa, kita selalu tidak hanya berbicara posisi, tapi juga waktu. Nah, waktu itu sangat erat kaitan dengan apa yang dinamakan kerangka acuan. Jadi kita selalu mengukur segala sesuatu itu relatif terhadap suatu benda yang lain. Itu yang dinamakan kerangka acuan. Nah, hukum fisika klasik yang diformulasikan oleh Newton dengan hukum-hukum fisikanya menemukan bahwa tidak ada yang namanya kerangka acuan mutlak. Jadi dalam posisi dan kecepatan yang kita ukur akan selalu berbeda tergantung dari kita yang mengukur, dari kerangka acuan pengamat. Misalnya contoh yang paling sederhana, kalau kita berada di dalam kendaraan yang bergerak, sebenarnya kita diam relatif terhadap kendaraan itu. Tapi kalau orang yang di luar akan mengamati kita bergerak dengan kecepatan yang sama dengan mobil, dengan kendaraan. Itu taruhlah 50 km/jam. Ini yang dinamakan relativitas posisi. Di saat yang sama, pengamat yang diam itu mengamati kendaraan, itu juga sebenarnya dia sedang dibawa melaju oleh bumi yang sedang bergerak mengitari matahari. Bumi sendiri juga sedang berotasi. Jadi relatif terhadap sumbu rotasi bumi, dia bergerak, relatif terhadap matahari, dia juga bergerak, dan matahari juga selalu bergerak. Jadi posisi selalu bergantung pada kerangka acuan. Jadi tidak ada kerangka acuan mutlak. Itu prinsip yang kita temukan. Nah, tapi fisika Newton, fisika klasik, masih menganggap bahwa waktu itu bersifat absolut. Kalau kita berada di dalam dua kerangka acuan, dan kita mengukur selang waktu dalam suatu peristiwa, maka kita pasti harus bersepakat pada berapa lama selang waktu itu terjadi. Jadi jarak, kecepatan, itu semua diukur dari selang waktu. Nah, namun di akhir abad 19 dan di awal abad 20 ada 3 penemuan penting. Jadi beberapa tahun sebelum Newton ditemukan bahwa kecepatan cahaya itu kecepatan yang tidak tak terhingga. Kecepatan cahaya itu berhingga, dan itu cepat sekali. Dalam 1 detik cahaya bisa menempuh jarak 300.000 km. Jadi seberkas cahaya dari lampu senter itu kalau kita sorotkan ke bulan, itu bisa mencapai bulan dalam waktu 1 detik lebih sedikit. Sinar matahari itu jaraknya 150 juta kilometer. Jadi sinar yang dipancarkan dari permukaan matahari itu adalah sinar matahari dari 8 menit yang lalu. Jadi cahaya matahari butuh waktu 8 menit untuk mencapai bumi. Nah, lalu kemajuan terbaru yaitu dari teori elektromagnetik. Konsekuensi dari teori elektromagnetik adalah teori yang menggabungkan dua peristiwa, dua fenomena, yaitu listrik dan magnet. Ternyata listrik dan magnet adalah dua fenomena yang sama. Itulah yang dinamakan teori elektromagnetik. Nah, konsekuensi dari teori elektromagnetik adalah kecepatan cahaya itu akan selalu sama diamati dari kerangka acuan inersial apapun. Gitu. Artinya kerangka acuan inersial maksudnya adalah kerangka acuannya tidak bergerak dipercepat, tidak mengalami akselerasi. Gitu. Lalu kemudian di awal abad 20 ada percobaan untuk mencoba mengukur kecepatan cahaya dari berbagai arah. Dan ternyata kecepatan cahaya ternyata memang benar tidak berubah. Artinya kalau kita mengukur jarak dengan menggunakan berkas cahaya, maka kita akan memperoleh waktu tempuh yang berbeda-beda, tergantung dari kecepatan. Artinya waktu itu tidak bersifat absolut, tidak bersifat mutlak. Jadi ternyata waktu itu adalah bersifat relatif. Nah, ini benar-benar mengubah cara pandang kita mengenai fisika. Dan orang pada awalnya tidak siap menerima konsekuensi waktu yang tidak absolut. Mereka masih terikat pada pandangan lama gitu. Nah, tapi Einstein
Dia memberikan teori relativitas, mengajukan teori relativitas khusus. Isi teori relativitas khusus sebenarnya berdasarkan dari dua postulat. Maksudnya postulat adalah ini asumsi dasar, kita anggap dulu sebagai kebenaran, lalu kita ikuti konsekuensi yang terjadi. Postulat Einstein, saya mengajukan dua postulat ini. Pertama, hukum fisika kalau kita amati itu harus selalu berlaku sama kalau diamati dari kerangka acuan inersial manapun. Nah, ini sebenarnya sudah termasuk di dalam hukum fisika Newton. Tapi ada hal kedua yang kemudian diajukan oleh Einstein, kecepatan cahaya itu harus selalu konstan. Gitu, diamati dari manapun. Nah, apa yang terjadi? Karena kecepatan cahaya itu harus konstan, maka mengukur jarak itu atau mengukur waktu itu bisa berubah tergantung dari kecepatan pengamat. Ini contoh adalah dua eksperimen. Misalnya kita menembakkan berkas laser gitu ke kaca, lalu kemudian kita mengukur selang waktu yang terjadi. Nah, kalau kacanya diam, nanti itu kita akan memperoleh suatu selang waktu. Nah, tapi kalau kaca itu digerakkan, selang waktu yang diukur akan berbeda. Mengapa? Karena sebenarnya dalam koordinat ruang waktu, sebagaimana yang sudah digambarkan di slide pertama, dia itu sebenarnya menempuh jarak yang lebih besar dari kerangka dalam koordinat dalam kerangka acuan ruang waktu. Karena dia bukan hanya bergerak dia juga mengalami gerakan gitu. Jadi cuman artinya kalau kecepatan cahaya itu berbeda, harusnya kita mengukur waktu yang lebih lama. Gitu. Tapi Einstein berkata tidak, kecepatan cahaya itu harus sama. Jadi artinya di sini sebenarnya terjadi apa yang dinamakan dilatasi waktu. Waktu itu bisa berubah, berkontraksi, dia bisa lebih pendek, tergantung dari gerakan pengamat. Jadi dia harus mengikuti keharusan. Nah, makanya kemudian di sini timbul apa yang dinamakan paradoks kembar. Gitu, misalnya, seseorang naik roket, dia pergi ke bintang terdekat, gitu, misalnya 4 tahun, yang jaraknya 4 tahun cahaya, lalu dia bergerak dengan kecepatan 80%, 90% kecepatan cahaya. Gitu. Lalu setelah sebentar saya hitung sedikit. Lalu kalau 4 tahun bergerak dengan kecepatan cahaya, bolak-balik itu 8 tahun. Ya. Nah, kalau dia bergerak dengan 90% kecepatan cahaya, berarti itu butuh waktu lebih lama, ya Pak. Mungkin sekitar 10 tahun. Nah, jadi di bumi, saudara kembarnya sudah menua 10 tahun, tapi dalam kerangka acuan si astronot, di perjalanan itu hanya beberapa hari saja, beberapa minggu saja. Jadi jam yang dia ukur itu berbeda, karena dia bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Nah, apakah ini suatu ide yang revolusioner dan benar-benar menjungkir balikan pandangan orang pada masa itu. Lalu jadi salah satu cara untuk mengukur ini adalah dengan menggunakan jam yang akurat, lalu kemudian menghitung pergerakan atom. Yang satu atomnya diam di dalam laboratorium, lalu yang satu dibawa bergerak naik pesawat. Dan ternyata peluruhan atom yang bergerak dengan naik pesawat itu berbeda. Jadi itu cara untuk membuktikan teori relativitas khusus. Ini sudah pernah dilakukan. Nah, Einstein kemudian mencoba mengetahui apakah teorinya juga berlaku dalam kerangka acuan non-inersial. Kerangka acuan non-inersial adalah kerangka acuan yang mengalami akselerasi. Untuk itu untuk mengetahui itu, dia kemudian memformulasikan teori yang dinamakan relativitas umum. Jadi relativitas khusus itu hanya berlaku untuk kerangka acuan yang inersial. Teori relativitas umum itu untuk kerangka acuan yang bergerak dipercepat. Nah, untuk menyusun teori relativitas umum ini, dia harus memformulasikan suatu cara berpikir baru mengenai apa itu gravitasi. Jadi dalam 3 kata, teori relativitas umum itu dapat diekspresikan sebagai materi membengkokkan ruang.
Gitu. Jadi gravitasi itu sebenarnya adalah distorsi dari ruang, gitu. Karena ada keberadaan suatu benda yang berat, karena benda yang bermassa besar, gitu. Karena ruang dan artian jarak antar benda itu terdistorsi tapi kecepatan cahaya harus bersifat serba sama, maka waktu juga dengan demikian terdistorsi dengan adanya ruang, distorsi ruang ini. Jadi ruang dan waktu itu tidak lagi terpisah, itu saling terkait. Nah, ini sebuah ilustrasi. Jadi misalnya kita di bumi, lalu di sini ada bintang, gitu. Nah, cahaya bintang itu karena dia melewati pinggiran matahari dan berada di ruang yang terdistorsi, maka dia membelok. Nah, sebenarnya dalam sudut pandang si cahaya ini sedang mengikuti garis lurus, gitu. Cuma karena ruang terdistorsi, maka garis lurus itu terbelokkan. Jadi kita melihat bintang itu seolah-olah seperti datang dari arah sini. Padahal sesungguhnya dia berada dari sini. Gitu. Nah, ini adalah ilustrasi dari ruang, ya, garis-garis ini. Kita anggap aja itu adalah ruang 2 dimensi dan dia mengalami distorsi akibat keberadaan matahari. Nah, ini lagi-lagi adalah suatu perspektif yang revolusioner, gitu ya. Dan apakah ini sudah pernah dibuktikan sebelumnya? Ya, ini pertama kali dibuktikan pada tahun 1919, gitu, ketika mengamati gerhana matahari total. Gitu. Jadi satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa cahaya bintang itu sebenarnya arahnya terbengkokkan oleh matahari itu hanya pada saat terjadi gerhana, karena pada saat itu cahaya matahari terhalang sehingga kita bisa mengamati posisi bintang-bintang. Jadi posisi bintang itu yang diamati pada saat terjadi gerhana itu dibandingkan dengan posisi ketika matahari tidak ada. Kita bandingkan posisi dengan katalog bintang. Dan memang benar bahwa cahaya bintang itu arah datangnya bintang itu sedikit terbelokkan. Jadi kita bisa lihat di sini sebenarnya ada sudut, tapi sudut pembelokan itu di dalam ilustrasi ini sedikit dibesar-besarkan, ya, untuk keperluan ilustrasi. Tapi sebenarnya sudut pembelokan itu tidak terlalu besar, tapi itu bisa diukur berdasarkan ramalan Einstein. Jadi ini cara untuk membuktikan teori relativitas umum. Ini satu lagi fenomena yang terjadi karena ketika kita mengamati galaksi yang sangat jauh sekali, di sini ada galaksi, dan ini adalah galaksi yang berada di belakang galaksi ini. Nah, dia ini terdistorsi. Gitu, dia membentuk seperti cincin, ya, dinamakan cincin Einstein. Jadi ini satu lagi bahwa teori relativitas umum itu memang benar adalah suatu deskripsi atau penggambaran dari hukum fisika di alam semesta kita. Nah, apa gunanya relativitas umum dalam kehidupan sehari-hari kita? Gunanya adalah kita bisa secara lebih akurat menentukan posisi kita di permukaan bumi dengan bantuan satelit. Jadi sekarang penentuan posisi sudah lebih banyak ditentukan oleh BTS, ya, oleh jaringan, bukan BTS, artis Korea, tapi saluran, tapi antena pemancar sinyal telepon genggam, ya, itu tapi BTS juga memanfaatkan antena BTS juga memanfaatkan satelit untuk menentukan posisi dia dan juga. Nah, satelit mengorbit bumi, dia berada dari ketinggian sekitar 20.000 km dari permukaan bumi. Nah, waktu yang diukur oleh satelit itu akan berbeda dengan waktu yang diukur oleh penerima di bumi. Gitu. Karena itu ketika satelit, bagaimana cara satelit mengetahui posisi kita? Itu karena HP kita menerima sinyal dari jaringan satelit itu. Jadi dengan menggunakan prinsip geometri, karena kita tahu di mana ada posisi 3 atau 4 satelit, HP kita menerima sinyal dari satelit itu, kita tahu berapa lama kita mengirimkan sinyal, lalu kembali lagi, gitu, sehingga kita tahu jarak dari satelit-satelit itu dan arahnya ada di mana. Gitu. Artinya dengan mengetahui 4 satelit, gitu, dengan mengetahui
mengukur posisi dan waktu dari 4 satelit, kita bisa menentukan posisi kita dan akurat. Hanya waktu yang dicatat oleh satelit itu berbeda waktu yang direkam oleh bumi. Kenapa? Karena satelit berada pada ketinggian 20.000 km dari permukaan laut, gitu, kurang lebih. Gitu. Jadi artinya dia berada di medan gravitasi yang berbeda, yang lebih ringan, yang lebih kecil daripada di bumi. Jadi jalannya waktu di sana itu hanya beberapa mikro detik berbeda dari waktu yang diukur di permukaan bumi. Nah, kalau tidak ada koreksi ini, pengukuran jarak atau pengukuran posisi yang dihadirkan oleh HP kita itu bisa meleset beberapa meter atau beberapa ratus meter atau bahkan bisa beberapa kilometer tergantung. Jadi bagaimana kamera, bagaimana HP bisa mengetahui posisi kita itu sangat bergantung pada koreksi dari relativitas umum. Jadi koreksi perbedaan waktu antara satelit dengan HP. Jadi itu sangat krusial. Bagaimana kita bisa menentukan, sehingga kemudian kita bisa menentukan arah dan bagaimana mencari rute yang sehingga kita tidak terlambat ke kantor, mana yang paling bebas macet, itu semua sangat tergantung. Jadi setiap kali kita menggunakan navigasi, itu teori relativitas umum itu berkali-kali selalu diuji. Jadi ini adalah salah satu kegunaan dari teori relativitas umum dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya mari kita berbicara mengenai pencatatan waktu, yaitu cara kita untuk merekam draft waktu. Nah, kalender itu ada berbagai macam, tapi yang paling umum adalah kita menghitung 1 tahun. 1 tahun itu pada umumnya diukur berdasarkan 1 kali revolusi bumi mengitari matahari. Jadi bumi itu mengorbit bumi, bumi itu mengorbit matahari. Nah, ketika kita kembali ke tempat semula, itu akan 1 tahun. Nah, pada saat yang sama, bumi itu juga terus-menerus berotasi, mengitari sumbunya. Nah, itu biasanya kita definisikan sebagai 1 hari. Gitu. Nah, kita bisa mengukur berapa lama 1 tahun dalam berapa lamanya 1 tahun. Nah, 1 tahun itu ini dia. 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 45 detik. Ini berdasarkan pengukuran terbaik kita mengenai berapa lama sesungguhnya waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengitari matahari. Nah, ini kira-kira 365/4 hari, tapi ini nggak pas 365/4 hari. Nah, sayangnya 1 hari itu tidak ada 1 hari itu selalu bulat ya, nggak ada 2,5 hari itu atau 3 hari waktu. Jadi ini nggak pas. Itulah makanya kita punya tahun kabisat setiap 4 tahun sekali. Gitu. Tahun kabisat konon menurut cerita diperkenalkan oleh Julius Caesar atau zaman Romawi. Tapi itu hanya legend. Nah, karena kita bikin 1 tahun itu 365 hari, tapi setiap 4 tahun sekali kita sisipkan 1 hari, sehingga rata-rata menjadi 365/4. Gitu. Nah, kita lihat di sini masih ada selisih ya, ini 365,242, ini 365.25. Jadi setiap tahun itu masih ada selisih 5 jam. Setiap tahun. Jadi kalau kita akumulasikan selisih 5 jam ini, maka dalam kurun waktu 8 abad itu selisihnya menjadi 6 bulan. Ini disadari pada abad ke-16 ketika Vatikan melihat kok Paskah itu selalu bergeser ke arah Natal. Gitu. Kenapa Paskah ini semakin dekat ke Natal? Gitu. Lalu mereka melihat ternyata ini ada selisih. Gitu. Oleh karena itu kemudian Paus Gregorius pada waktu itu kemudian membuat suatu dekret, semacam dekret gitulah, dia mengeluarkan papal bull. Bukan ensiklik ya. Hari yang hilang itu kita pangkas menjadi 10 hari. Jadi ada 10 hari yang hilang, lalu kemudian ada perubahan aturan. Gitu. Tahun abad yang tidak habis dibagi 400 bukan tahun kabisat. Jadi tahun 1800 itu adalah tahun abad gitu.
itu habis dibagi 4, tapi itu tidak habis dibagi 400. Nah, jadi itu bukan tahun kehabisan. 1900 bukan tahun 1900 bukan tahun kehabisan. Tahun 2000 kalau itu habis dibagi 400 itu adalah tahun kehabisan. Nah, perubahan aturan ini membuat perbedaan selisih antara 1 tahun kalender dengan 1 tahun tropis menjadi hanya perbedaannya hanya 1 hari setiap 3.200 tahun. Gitu. Jadi kita mungkin masih akan membutuhkan reformasi kalender dalam beberapa ribu tahun ke depan. Nah, saya sudah menulis ini agak cukup detail. Silakan baca artikel ini kalau berminat ingin tahu lebih lanjut. Ya, nah sekarang kita akan bicara mengenai waktu, standarisasi waktu. Nah, jadi jam, kita mengukur jam itu berdasarkan posisi matahari relatif terhadap posisi kita. Apa yang namanya tengah hari atau jam tepat jam 12 itu adalah saat ketika matahari ada di atas kepala kita. Oke, ini maaf ya, ini ilustrasinya agak sedikit partikelir. Saya baru bikin 1 jam yang lalu. Jadi ini bumi, ya, ini bumi dilihat dari atas kutub utara. Jadi bayangkan ini bumi dilihat dari atas. Nah, ini ada suatu tempat, taruhlah ini di Jakarta, gitu. Nah, ketika matahari berada di atas, tepat di atas kepala, gitu. Jadi ini arah menuju matahari. Maka di sini adalah tengah hari di tempat ini, gitu. Nah, tempat yang persis berada di berseberangan di bumi di belakang, ini adalah tengah malam di tempat ini. Jadi itu definisinya. Nah, di tempat ini karena matahari tidak berada di atas kepala, ini bukan tengah hari. Ini juga bukan. Ini adalah pagi-pagi. Ini persis ketika matahari baru terbit. Nah, ini arah rotasi bumi. Jadi tengah hari baru akan terjadi di sini. Ini baru akan terjadi beberapa jam lagi. Dan ini mungkin baru akan terjadi sekitar 6 jam lagi. Jadi sesungguhnya karena cara kita mengukur jam, mengukur waktu, itu sebenarnya tidak setiap tempat itu akan punya jam yang berbeda-beda. Dan itulah yang terjadi pada abad pertengahan. Ketika belum ada kapitalisme, sebagaimana yang sudah disinggung oleh Nino. Kenapa? Karena kita nggak butuh waktu di kota yang satu dengan kota yang beberapa ratus kilometer itu harus sama. Gitu. Kita tidak pernah ada urusan dengan kalau kita hidup di abad pertengahan, kalau jangan kita cuma macul, bertani, kayak gitu. Dan kita juga kalau kita tidak ada hubungan dengan komunikasi dengan kota yang jaraknya ratusan kilometer, sehingga kita tidak perlu tahu waktu yang sama. Kalaupun kita mau pergi ke kota itu akan butuh waktu berhari-hari. Gitu. Kita nggak butuh. Gitu. Nah, tapi kenapa sekarang kita punya zona waktu? Gitu. Zona waktu adalah usaha untuk menstandarkan waktu. Gitu. Itu adalah suatu cara supaya di kota yang jaraknya kurang lebih berdekatan, yaitu misal kalau di sini dan juga di sini, gitu, itu bisa bersepakat pada jam yang sama. Gitu. Itulah kenapa kita punya zona waktu. Kenapa kita menciptakan zona waktu? Alasan paling utama ini adalah produk baru ya zona waktu ini. Ini diciptakan di akhir abad 19. Gitu. Zona waktu tercipta supaya kereta bisa datang tepat waktu. Gitu. Kereta api adalah produk yang revolusioner karena itu untuk pertama kalinya manusia secara massal bisa pergi dari satu kota ke kota lain dengan kecepatan yang besar sehingga mereka bisa tiba pada hari yang sama. Gitu. Itu yang diungkapkan oleh Pramudia kan, mengenai hebatnya kereta. Gitu. Nah, problemnya adalah kalau setiap kota itu punya jam yang berbeda-beda, maka kita tidak akan pernah bisa tahu kapan sebenarnya kereta itu akan berangkat dan kapan
kapan akan tiba. Gitu. Oleh karena itu diciptakan suatu standar. Gitu. Jadi lihat ini UTC, gitu, GMT 0. Jadi yang ada di garis vertikal ini itu akan punya waktu yang sama. Sementara itu sebenarnya intinya dari zona waktu. Ini agar kota yang berdekatan itu bisa setuju pada jam yang sama. Nah, kalau negara itu cukup besar membentang dari timur ke barat, maka biasanya diciptakan beberapa zona waktu. Seperti Amerika itu ada 4 zona waktu, sehingga di Indonesia kita punya 3, sesuai yang kita ketahui. Rusia adalah negara dengan zona waktu terbanyak karena wilayahnya besar sekali, sehingga saya ada 9. Dan juga kadang-kadang negara bisa memilih untuk berada di zona waktu yang sama, walaupun sebenarnya mereka berada di tempat yang berbeda. Salah satu contoh misalnya adalah Singapura dan Hong Kong, mereka memutuskan untuk berada di zona waktu yang berbeda. Dan juga negara juga bisa memilih untuk lebih mudah mengendalikan masyarakatnya, untuk hanya punya 1 zona waktu aja, seberapapun besarnya negara itu. Contohnya adalah Cina, hanya ada 1 zona waktu. Padahal ini negara, seperti kita lihat, itu sama besarnya, panjangnya dari timur ke barat, sama panjangnya Indonesia, dan sama panjangnya dengan Amerika dari timur ke barat. Tapi di situ hanya ada 1 zona waktu, yaitu waktu yang diukur di Beijing. Gitu. Jadi zona waktu adalah salah satu produk kapitalisme, gitu, sehingga bisnis, gitu, itu bisa, sehingga bisnis dan produksi, gitu, itu bisa berlangsung dengan bisa berlangsung dengan baik. Salah satu produk kapitalisme di abad modern ini yang terkait dengan waktu adalah salah satu adalah jam atom, gitu, yang digunakan juga untuk mengukur, untuk mengetahui saham. Gitu. Jadi ketika kita berdagang saham, harga saham itu selalu dari waktu ke waktu itu selalu diukur berdasarkan waktu yang diukur oleh jam atom. Ya. Itu di Amerika itu ada otoritas yang bertugas mengukur waktu, itu namanya NIST, National Institute of Standard. Gitu. Mereka punya jam atom. Gitu. Jam atom ini selalu diumumkan ke berbagai, itu bisa diakses oleh bursa saham. Jadi setiap perubahan harga saham dari waktu ke waktu itu diukur menggunakan jam atom. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mengukur Halo Tri, di tempatku putus suaranya. Apakah di tempat teman-teman lain putus atau hanya di tempat saya saja? Bagusan putus di sini. Ya, oke. Ya, kita tunggu untuk koneksi kembali. Oke, sambil menunggu Tri kembali, sepertinya ada kendala teknis terkait terkoneksi. Jadi ini menarik, jadi ilustrasinya sambil menunggu Tri kembali. Menarik beberapa ilustrasinya. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau
komentar nanti bisa silakan dipersiapkan atau bisa ditulis di kolom chat untuk bisa dimulai dicatat. Ini beberapa hal yang menarik tadi. Ya, waktu itu ternyata relatif itu salah satu yang menurut saya, dan itu terbukti secara ilmiah, jadi bukan ilmu sosial saja yang memahami soal relativitas. Oke, Tri sudah masuk kembali, sedang proses. Halo Tri, sudah kembali ke ruangan. Halo, maaf Ya, oke. ada kesalahan teknis tadi habis baterai, jadi. Oh ya, oke, siap. Sorry, ini sama tadi. Oke, ya. No worries, silakan dilanjut aja. Ya, maaf. Oke. Jadi jadi zona waktu adalah produk dari sistem produksi yang berlaku di masyarakat, yang dominan di masyarakat. Kenapa zona waktu itu ditetapkan standarnya ada di Inggris, di Greenwich. Itu adalah karena pada abad ke-19 Inggris adalah kekuatan maritim paling utama pada waktu itu. Gitu. Jadi salah satu kepentingan dari zona waktu juga adalah dari pencatatan waktu adalah juga untuk keperluan navigasi laut. Dan pada waktu itu seluruh data katalog bintang untuk mengukur untuk navigasi itu dipusatkan di Observatorium Greenwich di Inggris, di pinggir kota London. Jadi standar waktu itu berada di situ. Pada waktu itu ada konferensi pada masa itu dulu ada beberapa standar waktu yang berkompetisi, yang saling berkompetisi, terutama adalah Prancis gitu. Jadi kita juga punya garis apa yang dinamakan garis meridian di sini. Jadi 0 derajat di sini adalah meridian yang melewati Greenwich gitu. Tapi juga ada kalau kita pergi ke Paris dan kita pergi ke Observatorium Paris, kita bisa melihat meridian Paris gitu. Jadi dulu orang Prancis juga punya standar sendiri yang didasarkan pada Observatorium Paris. Kemudian mereka kalah bersaing. Jadi kita sekarang stuck dengan sistem ini. Oke. Selanjutnya. Nah, penanggalan itu bukan sesuatu yang ditulis dalam batu. Penanggalan itu bisa berubah, terutama ketika ada pergolakan sosial politik. Contohnya adalah pada masa Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah salah satu peristiwa politik yang sangat berpengaruh, bukan hanya dalam sejarah Eropa, tapi juga dalam sejarah dunia modern. Bisa dikatakan dunia modern itu bermula dari Revolusi Prancis. Nah, tentu saja masih bisa diperdebatkan ya. Gitu. Ini adalah salah satu transisi dari hegemoni feodalisme menuju hegemoni kaum bourgeois. Gitu. Nah, pada masa feodal sebelum Revolusi Prancis, kalender atau pencatatan waktu itu ada di dalam, itu adalah wilayahnya gereja. Jadi yang namanya hari libur atau hari raya itu hanya untuk ibadah. Gitu. Hari Minggu itu diliburkan supaya bisa ke gereja. Gitu. Lalu gereja Katolik punya berbagai hari raya. Gitu. Ada Pentakosta, ada Maria diangkat ke surga dan segala apa. Saya selalu ketika tinggal di Eropa selalu ada banyak sekali hari libur terkait dengan hari libur kekristenan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari bel gereja itu sering dibunyikan gitu, untuk sebagai penanda waktu. Gitu. Karena pada masa itu hanya sedikit orang yang punya jam mekanik. Jadi kalau kita ingin tahu waktu, lihat bel gereja. Oleh karena itu gereja, penanggalan gereja itu sangat erat kaitannya dengan itu saling berkelindan. Gitu. Jadi dan Revolusi Prancis salah satu cita-citanya, ide yang dibawa oleh Revolusi Prancis itu pertama rasionalisasi. Jadi rasionalisme itu yang diutamakan. Dan yang kedua pemisahan
antara negara dan gereja agama, sekularisasi. Jadi itu adalah salah satu agenda yang diangkat oleh revolusi Prancis. Jadi ketika mereka berkuasa, mereka melakukan berbagai transformasi sosial gitu untuk mewujudkan cita-cita ini. Gitu. Nah, salah satu agenda yang ingin mereka lakukan adalah kalender itu harus disekulerkan. Gitu. Sehingga kemudian mereka mengajukan mengganti sistem kalender menjadi sistem kalender revolusi Prancis. Gitu. Ini contoh ilustrasi kalender udah nggak dipakai di zaman sekarang ya. Ini contoh kalender revolusi. Ini nama bulan Floreal, bulan ke-8 dalam kalender revolusi Prancis. Ini 1 minggu itu ada 10 hari, gitu. Dan 1 bulan itu 30 hari. Gitu. Jadi itu masih dan semuanya ada 12 bulan. Jadi lalu ada 5 hari ekstra di akhir tahun. Itu jadi 12 kali 12 bulan kali 30 hari itu 1 bulan 12 bulan itu ada 360 hari. Lalu di akhir tahun itu ada 5 hari festival namanya. Gitu. Jadi mudah menghitung gitu. Dan hari itu diganti, nama hari itu diganti. Udah bukan lagi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu dalam bahasa Prancis ya. Itu diganti menjadi hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5 sampai hari ke-10 dan seterusnya. Jadi gampang gitu. Jadi ini semua saling ini dianggap mencerminkan rasionalisme yang diusung oleh revolusi Prancis. Kalau buat kita mungkin ini terdengar aneh ya, gitu. Tapi ini menurut mereka ini adalah sistem kalender yang masuk akal. Gitu. Nah, sebentar, saya punya kalender Prancis. Ini adalah contoh kalender dinding revolusi Prancis. Ini bulan sekarang, ini bulan berikutnya. Nah, di awal di akhir tahun itu ada 5 hari. Nah, ini jadi 6 kalau tahun kabisat. Itu ini 6 hari festival. Gitu. Jadi dan bukan hanya itu, mereka juga bukan hanya mengubah kalender, tapi juga mendesimalkan jam. Gitu. Jadi sekarang 1 hari yang kita gunakan itu ada 24 jam. Nah, dalam sistem penanggalan revolusi Prancis itu 1 hari ada 10 jam. Gitu. Jadi dan 1 jam itu terdiri atas 100 menit. Jadi semua itu diubah. Karena ini dianggap sisa-sisa lama. Penanggalan ini sayangnya tidak berlangsung lama. Dia dianggap tidak berlaku setelah beberapa puluh tahun setelah revolusi. Saya lupa persisnya. Tapi salah satu keluhan dari kalender ini adalah karena orang sekarang hanya berakhir minggu setiap 10 hari, bukan setiap 7 hari. Jadi ada jumlah hari libur semakin sedikit. Jadi itu salah satu hal. Gitu. Tapi kalendernya masih hidup dalam kosakata sehari-hari. Kalau kita pernah membaca Brumaire ke-18, Louis Napoleon, yang ditulis oleh Karl Marx, itu mengacu pada salah satu bulan dalam penanggalan revolusi Prancis, yaitu bulan Brumaire, gitu. Bulan kedua dalam penanggalan revolusi Prancis. Brumaire ke-18 adalah hari ketika Napoleon Bonaparte melakukan kudeta diri. Dia merebut kekuasaan dan praktis dia menjadi diktator. Novel Émile Zola namanya Germinal, itu juga Germinal adalah nama bulan dalam penanggalan revolusi Prancis. Kalau kita pernah mengenal istilah reaksi Thermidor, itu adalah saat ketika revolusi Prancis mencapai titik balik dan kemudian mereka memberikan konsesi-konsesi dan jadi mereka mundur ke belakang sedikit sehingga
itu terjadi di bulan Thermidor dan karena reaksi Thermidor. Nah, lebih lanjut itu bisa dilihat di artikel yang pernah saya tulis sekitar 2 tahun lalu. Ya, jadi ya kalender itu itu juga bisa menjadi bisa berubah berdasarkan apa yang terjadi oleh masyarakat, karena sesungguhnya kalender itu walaupun didasarkan pada fenomena alam seperti rotasi bumi, seperti gerak matahari, tapi sebenarnya ini semua adalah kesepakatan. Nah, salah satu masalah, misalnya kita selalu setiap tahun kadang-kadang punya hari Lebaran yang berbeda. Nah, ini bukan hanya, ini adalah salah satu masalah adalah karena kita dalam kalender kalender Islam, kalender Qamariyah itu belum ada standarisasi, gitu. Jadi kita belum bisa bersepakat, gitu, di mana hari dalam kalender bulan itu berawal dan berakhir, gitu. Nah, karena di dalam kalender Syamsiah yang kita gunakan, kita bisa bersepakat mengenai kapan, di mana mengenai standar waktu. Nah, di dalam kalender Qamariyah itu belum ada standarisasi waktu. Itulah mengapa Lebaran itu sangat bergantung pada otoritas tempat. Kalender Qamariyah adalah kalender yang sangat lokal. Gitu. Dia belum distandarkan, itu masalahnya. Nah, pada zaman Soeharto, gitu, karena hanya ada satu otoritas tunggal, gitu, kita bisa Lebaran pada hari yang sama. Nah, tapi sekarang tidak ada otoritas seperti itu. Itulah makanya kita harus bisa membuat suatu kesepakatan bersama. Oke, ya paling begitu yang bisa saya sampaikan. Gitu. Selanjutnya mari kita berdiskusi saja. Ya, terima kasih Tri, paparan yang sangat provokatif dan sangat menarik ya. Sebentar, saya sebenarnya ada beberapa catatan sih, cuman ada mungkin 2 yang ingin aku sampaikan untuk bahan diskusi sebelum kita lempar ke audiens yang lain. Itu pertama soal ini tadi soal penutup kamu soal bahwa Qamariyah itu kalender Qamariyah yang itu adalah tergantung dari kesepakatan lokal. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks negara-negara 4 musim ya, ini kan juga sempat, artinya mereka juga bikin kesepakatan terkait dengan daylight saving yang itu nggak terjadi di Indonesia karena kita hidup di negara di Khatulistiwa, sehingga kemudian waktu itu aku misalnya di Surabaya dengan di DC kita sekarang beda waktunya 12 jam, tapi nanti bulan apa beda waktunya cuma 11 jam gitu kan. Nah, ini menarik karena kesepakatan itu kan soal nah aku cuman ingin bertanya soal daylight saving ini apa dan kemudian gimana itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan ini provokatif sih. Aku kemarin beberapa waktu lalu habis nonton Tenet kan, filmnya si Christopher Nolan itu mungkin nggak sih kita berjalan mundur dari waktu gitu loh. Ketika artinya kalau baca Hawkins kan ada kemungkinan tuh kalau kita bergerak mundur melawan rotasi bumi dengan kecepatan melebihi cahaya itu kita bisa mungkin. Nah, itu 2 pertanyaan yang mungkin memicu dulu untuk sebelum mungkin teman-teman yang lain bisa mulai memikirkan atau bisa raise hand atau bisa ketik di kolom chat. Mungkin itu 2 itu dari aku. Makasih Tri. Oke. Baik. Nah, mengenai daylight saving time ini sebenarnya satu trik gitu supaya karena kalau di negara 4 musim itu hari itu semakin pendek kan gitu. Jadi ada saat di mana siang hari itu hanya, maksudnya hari sebagai pendek, siang hari itu semakin pendek kan karena orbit bumi gitu. Jadi satu hari itu bisa hanya 4 jam. Jadi kemudian diciptakan suatu sistem gitu, ya udah kita geser aja atau kita mundur gitu. Gunanya itu sebenarnya supaya kehidupan masyarakat itu tidak terganggu, gitu. Sehingga waktu terbit matahari itu kurang lebih sama dengan di musim dingin atau di musim panas. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Tapi sebenarnya sistem ini pertama ini menciptakan kebingungan. Lalu kedua kemudian sistem ini juga menghambat produktivitas karena ketika waktu itu mundur kita tuh hilang 1 jam. Akibatnya banyak
Itu jadi kebingungan dalam jam ritme biologis kita. Memang itu dibayar ketika itu dimundurin 1 jam dan kita bisa tidur ekstra gitu. Tapi saat ketika itu dimajukan itu ternyata ada yang menghitung itu mengganggu produktivitas. Akibatnya itulah kemudian daylight saving time itu tidak lagi dipakai di beberapa daerah gitu. Tapi karena ya itu dia, orang tidak bisa bersepakat ya gitu. Jadi ada beberapa daerah yang pakai, ada beberapa yang tidak gitu. Bahkan di satu negara bagian di Arizona itu ada county gitu, county kira-kira kabupaten lah gitu. Itu pakai daylight saving time, tapi county sebelahnya tidak. Jadi kalau di dalam satu negara bagian, kalau kita naik mobil itu waktu bisa berubah 3 kali. Jadi itu kacau lah gitu. Menurut saya kita harusnya tidak perlu pakai daylight saving time aja. Maksudnya itu nggak apa-apa lah gitu. Nah, lalu yang kedua mengenai perjalanan waktu. Ya, ini selalu pertanyaan penting ya. Kenapa kita tidak bisa mundur waktu ini? Ini satu hal yang belum bisa dijawab, tapi orang berusaha menjelaskan dengan menggunakan prinsip termodinamika. Gitu. Jadi ada hukum termodinamika yang namanya prinsip entropi, gitu, di mana kekacauan itu, keteraturan itu selalu hancur. Gitu. Jadi balik ke belakang itu akan merusak hukum itu. Kira-kira gitulah. Nah, jadi jadi itu sebab kenapa kita tidak bisa mundur. Gitu. Nah, tapi ada beberapa cara sebenarnya supaya kita bisa mundur, bisa pindah ke masa lalu. Itu dengan memanfaatkan lubang cacing, wormhole. Gitu. Jadi kalau penyambung mengenai Nolan, gitu, ada satu film lagi yang dia bikin, Interstellar, itu memanfaatkan wormhole bukan hanya untuk bepergian ke tempat yang jauh, gitu, tapi juga itu memungkinkan dia mundur ke belakang. Nah, wormhole itu bisa dipakai untuk mundur waktu ke belakang. Karena kalau kita masuk melalui wormhole lalu kita balik lagi, kita bisa kembali ke saat ketika kita belum berangkat. Gitu. Nah, persoalannya adalah menciptakan wormhole itu sangat sulit karena materi itu dia harus didistorsikan oleh energi negatif. Nah, tidak ada yang namanya energi negatif. Gitu. Jadi tidak ada, kita belum tahu apakah ada partikel yang bisa punya energi negatif. Gitu. Dan jadi ya ini masalah teknologi ya. Gitu. Lalu kemudian problemnya adalah kalau mungkin solusinya adalah sebenarnya perjalanan waktu itu hanya mungkin terjadi di masa depan, bukan di masa kini, apalagi di masa lalu. Gitu. Gitu. Tapi kenapa sampai sekarang kita belum dikunjungi oleh turis dari masa depan? Gitu. Jadi kenapa nggak ada yang ngasih tahu kita? Gitu. Jadi itu salah satu dugaannya kenapa perjalanan waktu itu tidak memungkinkan. Tapi ada banyak penjelasan lain. Tapi kira-kira seperti itulah. Nah, kamu bisa eksperimen ini mengenai perjalanan waktu. Coba kamu bikin party untuk time traveler, gitu. Kamu bikin party, gitu. Tapi undangannya baru kamu kirim besoknya atau 2 hari kemudian, gitu. Jadi kamu bikin party sekarang, undangan kamu kirim besok. Kalau ada yang datang, berarti time travel perjalanan waktu itu mungkin. Kalau nggak ada ya mungkin kayaknya itu nggak mungkin. Ya. Menarik. Ini mengingatkan kepada film waktu zaman kita kecil ya, Back to the Future karya Robert Zemeckis itu. Itu menarik. Jadi kita nggak bisa mundur dalam waktu, tapi ada ketika dia terjebak di abad koboi, dia nulis surat untuk dikirim di abad tahun 50-an. Oke. Itu persoalan kausalitas ya. Itu juga satu hal. Ya. Oke, tapi menarik, ini ada yang sudah resign, Rifki AP, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya atau komentarnya, silahkan. Terima kasih Mas, selamat malam buat Mas Tri. Ada 2 pertanyaan sebenarnya, tapi mungkin menariknya ke wilayah yang lebih ke waktu psikologis ya. Jadi karena tadi kalau di undangan itu atau di posternya ngomongin ekopol, saya tertarik untuk ngomongin
waktu yang dialami oleh orang secara umum gitu. Dalam artian ada satu konsep di psikologi itu namanya intertemporal choice, jadi pilihan antar waktu. Kayak misalkan kita tuh terbiasa sebenarnya memilih antar waktu, atau ada banyak hal yang sebenarnya itu pilihannya tuh ada gap waktu di antaranya. Beda ketika kita milih apel dan jeruk, keuntungannya bisa kita dapetin sekarang. Jadi kalau pilih apel, makan apel, rasanya apel. Pilih jeruk, makan jeruk, rasanya jeruk. Tapi ada pilihan juga yang keuntungannya didapat nanti. Misalkan kita membeli pizza atau memakai uangnya buat ditabung sehingga nanti bisa dipakai gitu. Nah, itu saya mau menarik konsep itu ke pilihan petani gitu. Jadi petani kan ini dari riset yang terakhir saya lakuin itu, petani kan biasanya menunda keuntungan ya. Jadi dia lebih kayak menabung gitu. Tapi pada satu kali ketika dia ditawarin untuk menukarkan lahannya dengan tambang, dia kemudian melepasnya gitu. Jadi ada land deals di situ. Nah, itu kan jadinya kayak melanggar logika dia yang seperti biasa. Nah, menurut Mas Tri, untuk memungkinkan ini perubahan struktur ekonomi yang sekarang, gimana kemudian kita bisa punya orientasi yang baru terhadap waktu, ketika tadi petani itu menganggap bahwa ternyata bekerja di tambang itu kayaknya lebih pasti deh dibanding kita harus menghadapi sesuatu yang nggak pasti. Jadi kan itu hampir kayak ada konsep finansial terhadap kehidupan petani sekarang sebenarnya, karena berjudi tiap hari gitu. Itu yang pertama. Jadi apakah kita bagaimana kita memungkinkan reorientasi terhadap waktu ini secara umum, ketika tadi Mas Tri bilang itu konvensi. Terus yang kedua, masih terkait itu, bagaimana kita bisa membayangkan atau menjaga harapan dengan itu. Kalau misalkan kita terperangkap dalam waktu yang bahwa waktu ini bisa diukur, terus habis itu kita kayaknya kalau kita berjuang habis-habisan sampai kita udah mati pun kayaknya perjuangan ini belum dicapai. Jadi utopia itu bagaimana bisa dikerangkai dengan cara kita melihat waktu, sehingga mungkin perjuangannya jadi lebih panjang seperti yang dilakuin Greta Thunberg. Itu kan mungkin pandangan waktunya anak-anak muda ini tidak hanya melihat sependek perjuangan orang dulu ketika reformasi selesai terus habis itu bingung gitu. Mungkin dua itu, Mas. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya. Ya, ini pertanyaan yang penting ya. Ya, mengenai logika petani atau ini. Saya pikir ini lebih kepada bahwa hidup sebagai petani buat dia itu sesuatu yang tidak pasti kan, karena dia tidak bisa melihat bagaimana masa depan yang waktu ke depannya itu bisa dipetakan gitu. Nah, itu sebenarnya guna dari pencatatan waktu gitu, yaitu untuk pemetakan masa depan gitu. Itulah makanya kita bisa membuat perencanaan gitu, dan sebagai masyarakat gitu, secara satu kesatuan gitu, kita bisa bekerja sama gitu. Kita harus bisa punya satu konsepsi waktu yang sama. Nah, dalam konteks pertanian, gitu, kalau di Amerika itu ada yang namanya almanak petani. Nah, almanak petani ini diterbitkan setiap tahun. Gitu, dan di situ mencatat informasi mengenai ramalan cuaca, mengenai perubahan musim, dan mengenai aspek-aspek kapan mesti menanam, kapan mesti memanen untuk berbagai macam tumbuhan. Gitu. Jadi dan ini diterbitkan oleh saya lupa, tapi itu ada perkumpulan atau ada asosiasinya. Nah, apakah di Indonesia ada seperti itu? Apakah ada suatu penyamaan pandangan gitu di kalangan petani gitu mengenai pekerjaan dia? Gitu. Saya pikir itu yang menyebabkan dia tidak bisa melihat. Saya nggak tahu ya, ini pendapat saya. Saya pikir itu yang membuat dia tidak bisa melihat masa depan dia sebagai petani secara lebih jelas. Nah, kalau seandainya kita bisa membuat informasi seperti itu, dia bisa melihat
memandang jauh ke paling tidak setahun atau 2 tahun ke depan, gitu. Mungkin kita akan bisa membuat dia secara temporal gitu, itu bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Nah, yang kedua, saya pikir itu juga terikat ya mengenai kita tuh sering tidak bisa melihat pertanyaan kedua tuh, saya pikir kita juga tidak terlatih untuk melihat waktu lebih panjang dari beberapa tahun ke depan. Mungkin ini persoalan bahwa kita tidak bisa melihat kesejarahan, gitu. Tidak bisa melihat bahwa ini semua adalah suatu proses yang panjang. Nah, mungkin kalau kita lebih banyak membicarakan mengenai masa lalu, mengenai kronologi, bisa kelihatan bahwa sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya baru bisa terjadi setelah beberapa puluh tahun, gitu. Atau beberapa generasi. Misalnya soal revolusi itu mungkin terjadi beberapa tahun, tapi sebenarnya bibit-bibitnya itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi beberapa dekade sebelumnya. Ya, kira-kira seperti itulah. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin dari Autar Abdillah, mungkin bisa disampaikan secara langsung, Bung Autar, supaya lebih konkret. Ini soal apa? Dalam sholat dalam Islam ini. Gimana? Silakan. Ya, oke, terima kasih. Wah, ini saya tercerahkan ya dengan diskusi hari ini ya. Soal relativitas waktu ya. Kalau waktu itu relatif, tadi dicontohkan ada hari Minggu yang digunakan oleh ibadah, kemudian terlalu banyak waktu libur atau waktu bekerja 10 hari di dalam waktu ya, ada waktu 1, 2, 3 di Jerman ya. Itu di Prancis, Pak. Itu. Pertanyaan saya itu kalau di dalam di dalam Islam itu kan ada waktu sholat ya. Nah, waktu sholat itu kan tidak bisa ditawar-tawar ya, walaupun ada pergeseran waktunya gitu. Jadi misalnya hari ini mungkin waktu zuhurnya itu 11.20, besok mungkin 11.25 atau 11. Memang ada pergeseran, tapi kan waktunya boleh dikatakan dia tetap di periode itu. Tidak mungkin zuhur itu dijalankan orang pada waktu lain gitu. Jadi ada perputaran yang menetap, yang bisa diukur gitu. Dia tidak relatif, tidak bisa sembarang waktu. Harusnya 11.20 kita senggarakan lebih dari itu misalnya, atau kurang dari itu ya. Begitu juga misalnya dalam istilah Jumatan. Kalau misalnya kita punya waktu yang Jumat itu dalam 1 minggu 2 kali gitu, itu tentu akan berbeda juga. Itu memang kesepakatan ya untuk Jumat. Tapi di dalam kitab suci ada disebutkan soal Jumatan itu. Dan dia terukur waktunya 1 kali dalam 1 minggu. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 1 minggu. Nah kalau yang tadi ada waktu 1, 2, 3, sampai 10 misalnya. Nah itu kira-kira bagaimana kita mempersepsinya ya, mempersepsi waktu dalam ini. Saya tidak mengatakan juga kalau ini sebagai bukan kesepakatan, iya kesepakatan, tapi apakah penetapan waktu itu bisa berubah ya, artinya misalnya waktu zuhur itu 11.20 misalnya, waktu kita relatif bisa aja 11.10, kan nggak bisa gitu, karena ada waktu yang di mana matahari itu berada di posisi yang dibenarkan seorang menyelenggarakan sholat zuhur misalnya, seperti itu. Jadi mungkin ini masalah persepsi ya, persepsi kesepakatan soal adanya relativitas waktu gitu untuk seseorang menjalani ibadah, di mana ketika waktu itu sudah memang ditetapkan, di mana dia konstan pada matahari bergeser ke sedikit
sehingga masuk waktu subuh adalah jam sekian misalnya. Nah ini kira-kira gimana persepsinya bagaimana? Terima kasih Mas Tri dan Mas Anton. Ya, Pak Autar, terima kasih. Jadi ada dua hal di sini yang harus saya klarifikasi ya mengenai relativitas waktu. Dalam fisika itu hanya terjadi apabila perubahan pengukuran waktu itu hanya terjadi apabila kita bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Jadi ini sebenarnya suatu peristiwa yang tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita karena kecepatan gerak kita itu baik di bumi maupun itu selalu jauh lebih rendah, lebih lambat daripada kecepatan cahaya. Jadi relativitas waktu itu baru terjadi dalam kasus yang seperti itu dan dalam kehidupan sehari-hari ini waktu bisa dikatakan berjalan kurang lebih sama lah gitu. Paling hanya beda beberapa mikrodetik saja itu perbedaan yang bisa diabaikan untuk keperluan sehari-hari. Nah, yang kedua mengenai hari 10 satu hari 10 minggu satu bulan 1 minggu 10 hari ini adalah dalam sistem kalender yang sudah tidak dipakai lagi gitu, yaitu sistem kalender Revolusi Prancis gitu. Ini nggak ada hubungannya dengan dengan kalender yang kita pakai. Ini suatu contoh bahwa kalender itu bisa diubah atau bisa berdasarkan kesepakatan masyarakat yang sudah melalui suatu pergolakan sosial. Saya memberikan contoh. Nah, mengenai jadwal sholat, jadwal sholat itu sejauh yang saya ketahui itu sangat tergantung, itu didefinisikan berdasarkan posisi matahari relatif terhadap pengamat. Gitu. Itulah mengapa waktu sholat di berbagai tempat itu bisa berubah karena waktu sholat itu ditentukan berdasarkan posisi matahari. Gitu. Waktu sholat zuhur misalnya dimulai ketika matahari persis berada di atas kepala. Tapi karena bumi itu bulat, gitu, maka saat ketika waktu berada di atas kepala itu akan berbeda-beda, tergantung lokasi. Gitu. Itulah makanya waktu sholat di berbagai lokasi bisa berubah-ubah. Begitu juga waktu sholat maghrib dan sholat isya. Waktu sholat maghrib adalah saat ketika saat senja, gitu. Dan senja itu waktu senja itu bukan hanya berbeda berdasarkan posisi pengamat secara tapi juga di mana lintang gitu. Jadi waktu senja di Eropa itu yang berbeda dengan waktu senja di Indonesia. Waktu senja di Indonesia itu kurang lebih sekitar jam 6 gitu, tapi di Eropa pada musim dingin waktu senja itu terjadi bisa mulai pukul 5 pagi, pukul 5 sore maaf, atau bahkan setengah 5 gitu. Atau kalau musim panas sebaliknya itu bisa terjadi senja itu bisa terjadi sekitar setengah 9 gitu. Jadi waktu sholat dalam hal ini juga itu sangat bergantung pada posisi matahari, tergantung matahari lokal. Nah, makanya kalau kita punya jadwal waktu sholat itu biasanya tabelnya itu tergantung pada posisi gitu. Kalau kita di Surabaya atau di Jakarta itu waktu sholat zuhur itu bisa berbeda karena posisi matahari setempat pada waktu itu bisa berbeda. Ya, kira-kira demikian penjelasan saya. Semoga menjawab, Pak ya. Oke, ini ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, ini kadang-kadang juga menjadi pertentangan kita dulu ya, Mas Ri. Ketika bukan pertentangan, lebih pada bahan untuk ketika kita bulan Ramadan di Eropa itu kan banyak kawan-kawan yang buka puasanya malam sekali gitu. Ya, itu juga menjadi salah satu. Itu karena didefinisikan demikian, yaitu waktu puasa didefinisikan berdasarkan posisi matahari dari terbit matahari dan tenggelam matahari. Nah itu selalu berbeda-beda kan dari tempat ke tempat. Ya, itu yang menjadi. Oke. Ini ada pertanyaan dari Maria Tirtaningrum. Apakah Mbak Maria akan menyampaikan melalui audio? Silakan. Mungkin bisa menggambarkan. Iya.
Mas Anton, ini saya sebenarnya itu bukan pertanyaan saya langsung. Saya lagi nonton sama anak saya nih yang suka fisika ini. Ini biar anak saya yang nyampaikan boleh ya? Ya boleh. Oh silakan, senang sekali, senang sekali. Belajar banget ini karena dia dari Fakultas Teknik. Ya, saya mau tanya. Dulu saya pernah kan saya suka baca-baca gitu. Jadi saya pernah lihat ada yang pernah bilang kalau misalnya sekarang kan tahun 2020 bisa jadi makhluk hidup di luar kayak alien, sebut aja alien ya. Itu ngelihat bumi sekarang kita ini bukan tahun 2020 gitu. Mereka masih ngelihat bahwa dinosaurus itu masih hidup. Jadi masih zaman purba gitu. Itu apakah ada hubungan dengan relativitas waktu gitu? Itu tanya. Ya, makasih Mas. Ya, sama-sama. Ya, jadi begini, ya itu pertanyaan yang bagus sekali ya, dan itu saya menjadi contoh ya mengenai ilustrasi mengenai bahwa waktu itu cahaya itu butuh waktu untuk mencapai kita. Jadi ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan relativitas, gitu. Tapi ini adalah satu ilustrasi gitu untuk menunjukkan bahwa cahaya itu butuh waktu untuk mencapai kita. Gitu. Karena kecepatan cahaya itu terbatas. Gitu. Walaupun cahaya itu cepat sekali ya, itu 300.000 km per detik. Gitu. Tapi tetap itu butuh waktu. Gitu. Dan alam semesta ini besar sekali. Gitu. Jarak antar bintang atau antar galaksi itu luar biasa besar sekali. Gitu. Jadi berkas cahaya itu butuh waktu lama untuk mencapai kita. Gitu. Ya, sebagai contoh yang tadi saya berikan adalah cahaya matahari, jarak matahari itu demikian jauhnya sehingga sinar matahari itu butuh waktu 8 menit untuk mencapai kita. Jadi sebenarnya apa informasi yang kita terima itu dari matahari itu sebenarnya adalah informasi 8 menit lalu. Gitu. Apa yang terjadi sekarang di matahari sekarang itu tidak bisa kita amati sampai 8 menit kemudian. Gitu. Jadi itu yang dinamakan ada delay gitu, ada tunda karena semua itu butuh waktu untuk mencapai kita, termasuk cahaya yang luar biasa cepat. Nah, jadi kalau seandainya alien yang jaraknya puluhan juta tahun, taruhlah jaraknya 70 juta tahun cahaya dari kita, gitu. Jadi tahun cahaya itu adalah satuan jarak, gitu. Itu maksudnya adalah jarak yang ditempuh berkas cahaya selama 1 tahun. 1 tahun cahaya itu kira-kira 10 miliar kilometer, gitu. Kalau nggak salah ingat. Tapi itu jarak yang besar, itu jarak yang jauh sekali lah, gitu. Bintang yang paling dekat itu 4 tahun cahaya. Gitu. Nah, kalau ada alien yang jaraknya 70 juta tahun cahaya, andai mereka bisa mengamati bumi, gitu. Nah, karena informasi yang sampai ke mereka itu informasi yang dari 70 juta tahun lalu, maka mereka belum tahu bahwa kita ada, gitu. Yang mereka baru tahu bahwa di bumi ada dinosaurus, gitu. Jadi itu maksudnya informasi perumpamaan itu. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kebalikannya. Gitu. Kalau seandainya ada bintang, jadi yang lebih dekat lagi gitu, misalnya ada bintang yang jaraknya 60 tahun cahaya dari kita. Gitu. Jadi mereka memperoleh informasi dari bumi, sinyal radio dari bumi 60 tahun lalu. Dari bumi. Sekarang nih, kalau mereka menerima sinyal radio dari kita, itu adalah sinyal radio yang memancar dari bumi 60 tahun lalu. Gitu. Apa yang mereka lihat? Ya Hitler, mereka nggak tahu Hitler udah mati, udah kalah dalam perang yang kedua. Gitu. Jadi kira-kira seperti itulah. Semoga menjawab ya. Ya, jadi ini soal waktu. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan panjang. Ada 2 pertanyaan di kolom chat. Mungkin yang pertama Saiful Anam dan Pradipa. Mungkin mau disampaikan secara lisan. Ini panjang juga ini. Ilmu falak ini. Ilmu falak sih. Ini silakan.
Silakan Mas Saiful. Halo Mas Saiful. Atau nggak nyambung. Atau Mas Pradipa mungkin? Silakan Mas Pradipa. Halo. Ya silakan. Ya Pak. Ya terima kasih Pak Nino dan Pak Tri. Menarik. Sebenarnya ini bukan pertanyaan sih Pak, tapi komentar sedikit aja. Waktu Pak Tri membahas soal satelit itu, ketika orang melihat GPS aja jadi terpikir bahwa sebenarnya kan ada delay antara waktu yang yang ditampilkan oleh satelit dengan apa yang kita alami. Tapi kemudian ketika orang desainer aplikasi mendesain tampilan aplikasi navigasi GPS, itu kan dia harus memberikan pengalaman itu secara real time. Jadi seperti kita di Google Maps itu memindahkan arah ke utara, selatan, itu harus ditampilkan secara real time seakan-akan orang mengalami secara langsung. Jadi saya terpikir aja menarik sebenarnya bahwa desain aplikasi seperti navigasi GPS itu seperti menegosiasikan pengalaman yang real time dengan delay waktu yang sesungguhnya. Dan saya tidak tahu sih Pak, ini terpikir random aja karena sepertinya kan modernitas itu ingin mematok sesuatu segala dengan presisi, dengan real time, dengan akurat. Dan ketika saya misalnya nonton film science fiction seperti Interstellar atau baca berita tentang perjalanan luar angkasa, komunikasi antara bumi dengan Mars itu pun misalnya itu kan berjarak, yang dikirim hari ini baru nyampe mungkin berapa minggu atau berapa bulan berikutnya. Kalau ke Mars kira-kira setengah jam. Oh, setengah jam ya. Jadi kita tunggu jawaban 1 jam lah, akan bolak-balik. Tergantung. Oh iya, ya setengah jam berarti ya Pak, nggak selama itu. Tapi itu jadi menarik bahwa di masa yang butuh presisi real time itu ada delay seperti itu. Ya, terima kasih. Itu komentar yang bagus sekali. Dan memang itu sesungguhnya terjadi di dalam komunikasi dengan satelit. Nah itu, tapi sebenarnya delay waktu yang diukur oleh satelit dengan perbedaan waktu antara waktu yang diukur oleh satelit dengan waktu yang diukur di bumi itu hanya kecil sekali gitu. Ya mungkin hanya beberapa milidetik atau bahkan mungkin mikrodetik. Milidetik itu 1/1000 detik, ya. Mikro 1/1000 detik. Tapi kita harus bisa melakukan koreksi ini. Nah, kalau tidak, perhitungan posisi itu menjadi meleset, dan dalam beberapa hal itu bisa menjadi sangat penting. Oke, menarik. Ini juga sama seperti kita sekarang kan, Tri di DC, saya di Surabaya, Mas Pradipa di Jakarta. Itu artinya kita perbedaan waktu itu kemudian terkompres dalam sebuah ruang yang namanya Zoom ini. Nah, ini ada saya bacain pertanyaan panjang dari Mas Saiful karena ada kendala teknis, dia tidak bisa menyampaikan. Jadi dalam diskusi ini persoalan waktu ditempatkan dalam pola pandang yang sangat antroposentris gitu ya. Peristiwa-peristiwa historis, jelajah revolusi Prancis mengubah kalender secara radikal. Keras banget. Sorry, ini lagi ada adzan keras sekali, jadi mungkin bisa langsung direspon aja, Tri. Ya baik, saya kebetulan udah baca pertanyaannya. Jadi ya betul, kalender itu adalah sesuatu yang sangat antroposentris tentunya, karena ini ada kegunaan, yaitu kegunaannya untuk kehidupan sehari-hari manusia. Ya. Gitu. Walaupun memang ini didasarkan pada fenomena alam, yaitu rotasi bumi dan orbit bumi dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi kalau ada pada perubahan iklim? Gitu. Apakah kalender cocok tanam akan berubah? Ya betul. Itu yang harus kita antisipasi. Gitu. Karena ini mengacaukan. Kembali ke tadi diskusi mengenai petani gitu, dan kalendernya. Gitu. Saya pikir ini yang ketidakpastian ini yang membuat petani memutuskan untuk mencari pekerjaan lain. Gitu. Karena
kerusakan lingkungan, menciptakan perubahan iklim yang membuat dia tidak bisa lagi melakukan pekerjaan yaitu bercocok tanam. Gitu. Bagaimana caranya? Kita harus mengantisipasi, kita harus mengetahui, harus mempelajari kembali. Ya, bagaimana? Pertama kerusakan iklim ini tentunya harus kita cegah, gitu, sebelum dia tidak bisa kita balik, sebelum mereka tidak lagi bisa kita kembalikan karena saking rusaknya. Dan salah satunya tentunya adalah kita harus mempelajari kembali bagaimana respons alam terhadap perubahan iklim ini dan kemudian mengeluarkan kalender petani yang bisa merefleksikan itu sehingga kehidupan menjadi lebih pasti bagi mereka. Kira-kira begitu. Dan ini salah satu agenda besar yang juga harus kita lakukan. Terutama kalau kita ingin menyejahterakan petani, ya, kalau itu jadi bahan kampanye. Ada satu resen, silakan Mas Yuda. Oke, terima kasih untuk pemaparannya, Mas Tri. Saya tertarik dengan membaca abstraknya di judul itu ya, di bagian terakhir itu paragraf. Kita juga akan meninjau catatan waktu dari masa ke masa, melihat bagaimana catatan waktu dibentuk bukan hanya oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi sesungguhnya oleh kekuatan ekonomi politik. Nah, pertanyaan saya, apa sih kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang kaitannya dengan yang diterangkan tadi soal waktu? Itu, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Nah, jadi ya saya tadi tidak banyak waktu ya untuk membicarakan itu dengan lebih detail. Ya. Tapi tadi yang sempat saya singgung adalah bagaimana relativitas umum itu menginformasikan kita mengenai perbedaan pengukuran waktu di permukaan bumi dan di angkasa, gitu. Dan bagaimana itu bisa membantu kita untuk menentukan bagaimana itu bisa membantu satelit untuk mengetahui posisi kita. Gitu. Jadi GPS itu adalah produk kemajuan teknologi, gitu, yang membantu kita tidak hanya mengukur waktu secara lebih akurat, gitu, tapi juga juga membantu kita menentukan posisi. Gitu. Kenapa? Karena posisi dan waktu adalah ruang dan waktu itu saling berkelindan ya, saling kait mengait. Gitu. Jadi itu kemajuan ilmu pengetahuan salah satu contoh kemajuan ilmu pengetahuan yang saya maksudkan. Dan yang kedua tadi saya singgung tapi tidak terlalu mendetail adalah jam atom. Gitu. Jadi jam atom itu jadi begini, cara kita mengukur waktu jam itu teknologi itu sangat berubah dari waktu ke waktu. Dulu kita Galileo mengetahui bahwa bandul itu kalau tidak ada gangguan dia akan bergerak kurang lebih konstan, gitu. Dia hanya perlu diatur sedikit aja, gitu. Nah, bandul sederhana ini yang kemudian dipakai untuk mengukur waktu, gitu. Jadi salah satu jam mekanik yang pertama itu adalah menggunakan bandul, gitu. Itu baru, itu teknologi baru pada waktu itu. Selanjutnya adalah pegas, gitu. Pegas itu kalau kita ulir maka dia butuh waktu untuk kembali, gitu, dan itu akan menghasilkan gerakan yang juga bersiklus, gitu, sama seperti bandul, gitu. Jadi pegas kemudian dan gear itu kemudian menjadi teknologi dasar bagi waktu, bagi pengukuran waktu. Jadi semua sistem jadi cara kita mengukur waktu itu sangat diinformasikan oleh pengetahuan dan teknologi yang kita punya. Sebelum bandul dan pegas itu ya jam matahari, gitu, dengan bayangan, gitu. Itu yang paling sederhana. Lalu berikutnya jam pasir ada ini. Nah, yang modern adalah jam atom. Gitu. Jam atom ini mengukur getaran dari atom tertentu, atom cesium lebih tepatnya. Nah, getaran ini bisa diukur dengan amat sangat teliti, gitu, dan itu kemudian menjadi definisi dari 1 detik. Jadi dulu definisi 1 detik itu ditentukan berdasarkan lamanya perputaran bumi. Gitu. Jadi dulu definisi 1 detik adalah kurang lebih 1/86.400 dari lamanya perputaran bumi. Gitu. Nah, sekarang standar internasional dari 1 detik, gitu. Jadi waktu itu berdasarkan berapa miliar kali
atom cesium ini berputar, bergetar. Gitu. Nah itu itu yang kemudian menjadi dasar pengukuran waktu di berbagai teknologi modern kita pakai, mengenai GPS, gitu, tapi juga bursa saham dan semua. Jadi itu yang saya masukkan ketika kita kita berbicara mengenai bagaimana perkembangan teknologi itu menginformasi, membuat kita bisa mengukur waktu dengan teknologi yang bervariasi. Demikian. Semoga menjawab pertanyaan. Ya, Mas Yuda ada pertanyaan lanjutan? Enggak sih, cukup jelas tadi penjelasannya. Enggak, maksud saya begini, ketika apakah dalam proses kemajuan sebuah sains dan teknologi tadi juga ada semacam regress gitu. Jadi kalau kita ngomong masalah progres, adakah regress kemudian dalam dinamika sebuah development of time ini tadi, itu ada nggak proses regress dan progresnya gitu. Jadi kan yang dipaparkan tuh secara positif bahwa kemudian itu seolah-olah linear, bahwa kemudian ada sebuah kemajuan. Nah, apakah ada kemudian juga yang semacam mundur ke belakang lagi, regress lagi seperti itu, Mas? Oh ya, baik. Saya kurang, itu pertanyaan bagus sekali ya. Tapi sayangnya saya kurang tahu apakah pernah ada fenomena seperti itu. Yang saya amati bukan kemunduran sih, tapi suatu transformasi yang radikal gitu ya, yang berusaha untuk berusaha mendefinisikan gitu. Contoh seperti dalam kalender penanggalan Revolusi Prancis itu adalah salah satu usaha untuk mengubah kalender secara radikal itu berdasarkan ide yang mereka bawa. Dan ini hanya satu contoh, ada beberapa yang lain gitu, di mana setiap kali ada perubahan sosial itu ada usaha untuk mengubah itu juga. Nah, soal apakah itu mundur atau positif itu ya tentu saja itu tergantung pendapat orang ya. Tapi terus terang saya belum pernah ada misalnya orang berusaha untuk mundur itu kembali, mari kita menggunakan jam pasir gitu, atau kembali menggunakan jam matahari gitu. Misalnya, saya belum pernah melihat ada usaha seperti itu ya. Begitu. Ya, terima kasih, Tri. Yuda ada pertanyaan lain atau lanjutan? Atau kawan-kawan lain ada pertanyaan? Cukup jelas, terima kasih, Mas. Oke, baik. Oke, dari kawan-kawan lain ada yang ingin bertanya? Saya jadi kepikiran, ini ada yang mau melanjutkan ini. Saya bacain aja, bagaimana atau mau silakan dibacakan, Mas Rifki. Halo Mas, tadi cuma melanjutkan pertanyaannya Mas Yuda yang menarik tadi sebenarnya gimana kemudian kalau misalkan Mas Tri bilang ada transformasi radikal yang dimungkinkan ke depannya, apakah yang harus kita pikirkan adalah pengukuran waktunya atau justru konvensinya gitu, dalam artian yaitu bahwa ketika kerja kita sekarang diatur sedemikian rupa berdasarkan social necessary labor time itu, dan kemudian kita terperangkap di dalamnya. Kalau menurut refleksi Mas Tri sendiri, jalan keluarnya kurang lebih atau titik celahnya itu kita masuk lewat pengaturan waktu lagi, kayak logikanya Mas Yuda tadi, berarti kita misalkan akhirnya mengikuti jam matahari lagi gitu, atau kayak gimana, kurang lebih itu. Terima kasih. Ya, baik. Ini pertanyaan yang penting ya. Terus terang saja tidak punya jawaban yang pasti gitu. Tapi kalau kita bicara saya pikir kalau kita berbicara transformasi radikal di masa depan gitu, apa yang mungkin terjadi, kayak keruntuhan kapitalisme kah gitu digantikan oleh suatu sistem corak produksi baru gitu, dan bisa jadi itu kita akan punya sistem kalender baru yang merefleksikan corak produksi tersebut. Kita tidak bisa mengetahui dengan pasti ya. Saya juga tidak punya jawaban yang pasti sistem kalender seperti apa yang bisa merefleksikan corak produksi yang baru itu. Tapi usaha seperti itu kan sudah pernah terjadi ya. Misalnya tadi revolusi Prancis itu adalah satu transisi. Itu perubahan sosial yang besar, dan dalam revolusi Rusia gitu misalnya, revolusi Bolshevik itu mereka juga punya suatu sistem kalender baru yang merefleksikan corak produksi yang hendak mereka bangun, yaitu sosialisme
menurut versi mereka kan, dan mereka melihat sosialisme sebagai sesuatu yang melampaui kapitalisme, beyond kapitalisme. Gitu. Karena itu kalender yang mereka bangun itu kemudian merefleksikan corak produksi sosialis itu di mana setiap orang atau setiap sel kerja itu punya kalendernya masing-masing. Gitu. Jadi ada mereka punya sistem kalender seperti itu di mana hari libur dan hari kerja itu berbeda-beda menurut sel kerja. Jadi kalau kamu di pabrik A dan kamu akan bekerja, kamu akan punya kalender yang berbeda dengan hari libur dan hari kerja yang berbeda kalau kamu kerja di pabrik B. Saya kurang lupa detailnya seperti apa. Tapi kira-kira seperti itu. Kalender itu kemudian tidak lagi dipakai. Kenapa? Karena keluarga menjadi tercerabut dari akarnya gitu. Suami dan istri itu bekerja dan berlibur pada hari yang berbeda gitu. Bagaimana keluarga bisa diurus gitu. Bilang keluarga adalah produk baju ya kenapa harus diikutin gitu. Kira-kira seperti itulah. Keluarga juga harus mengikuti sosialisme. Itu yang mereka katakan. Tapi pada akhirnya mereka tidak lagi menggunakan kalender seperti itu. Tapi saya tidak bilang bahwa kita harus pakai di masa depan kita akan menggunakan seperti itu, tapi itu salah satu contoh yang pernah coba dilakukan orang ketika mereka berada dalam posisi bahwa kita akan mengubah kita menciptakan tatanan dunia baru nih gitu. Bagaimana? Itu yang terjadi. Baik, maaf kalau itu tidak terlalu menjawab pertanyaannya, tapi ini menarik, Tri. Artinya aku sebagai seorang yang dilatih dari antropologi, justru kemarin punya pertanyaan yang menurutku cukup krusial ya. Artinya apa sih yang kemudian mendasari manusia atau masyarakat itu menghitung waktu? Jadi karena kan sekarang waktu atau jam itu kemudian ditentukan oleh ya Inggris tadi kamu ngomong soal Inggris ada kedikdayaan maritim pada waktu itu, dan sekarang kita ditentukan oleh jam atom yang itu artinya ini kemudian berlaku untuk seluruh dunia sehingga tidak ada kesempatan buat komunitas-komunitas lokal di belahan bumi ini untuk mendefinisikan dan menyebarluaskan definisi mereka soal waktu gitu loh. Nah ini pertanyaan secara antropologis. Nah tapi itu komentar. Ini ada satu pertanyaan dari Yunarti. Ini film science fiction apa yang paling menarik menggambarkan tentang waktu? Nah, ini kalau kita ngomongin science fiction, mungkin Mas Tri punya pengalaman karena kita sama-sama sufi kan, suka film gitu. Silakan. Ada beberapa yang bisa saya rekomendasikan. Salah satu Interstellar. Di sini ini suatu film yang didasarkan pada prinsip-prinsip fisika yang kita ketahui sekarang, termasuk juga mengenai ruang dan waktu. Dan konsultannya yang juga menjadi produser di film ini adalah Kip Thorne. Beliau adalah ahli fisika yang sedang mempelajari lubang hitam dan relativitas umum hampir seumur hidupnya, mendapat hadiah Nobel beberapa tahun lalu. Jadi film ini punya banyak spekulasi mengenai fisika modern dan juga dan juga didasarkan pada hukum-hukum fisika yang lumayan oke. Ada beberapa yang masih diperdebatkan, tapi itu film yang menurut saya cukup scientific gitu. Dan untuk penjelasannya ada beberapa buku termasuk yang ditulis oleh Kip Thorne sendiri. Ini kok saya jadi kayak iklan ya, The Science of Interstellar oleh Kip Thorne. Jadi di sini mau menjelaskan prinsip-prinsip fisika yang mendasari film Interstellar. Itu satu contoh gitu. Lalu ini bukan science fiction tapi juga lagi-lagi oleh Nolan yaitu Memento gitu, tentang usaha orang yang mencoba merekonstruksi ingatan gitu. Jadi film ini jalannya mundur ke belakang. Kita berada di akhir film gitu, terus kemudian film itu mundur ke belakang. Ini sebenarnya bukan science fiction gitu. Tapi tentang cara bagaimana waktu dijungkir balikan dalam menuturkan cerita gitu.
itu dua hal yang bisa saya rekomendasikan. Mungkin Tenet gitu kali. Tenet menarik sih. Kamu belum nonton? Itu asik itu alurnya Tenet itu. Itu maju dulu, habis itu mundur gitu. Okay. Jadi kita justru kembali ke titik awal gitu. Jadi itu menarik itu. Ya, Tenet mungkin ya itu dari aku. Mungkin ada pertanyaan lain dari audiens, kawan-kawan. Menarik ini waktu ini. Jadi kalau kita melihat bintang itu ya, melihat angkasa itu sebenarnya kita melihat masa lalu gitu ya. Iya, jadi sebenarnya masa kini itu sangat rapuh ya. Masa kini dengan cepat berubah menjadi masa lalu. Itu prinsipnya yang, gitu ya. Karena semua info karena kecepatan cahaya itu butuh waktu, karena cahaya butuh waktu untuk capai kita, artinya semua informasi yang kita lihat itu sebenarnya terjadi di masa lalu. Gitu. Baik dari benda yang sangat jauh sekali maupun benda yang lumayan dekat. Hanya bedanya adalah benda yang sangat dekat itu seperti yang di seberang, seperti kejadian di seberang jalan atau itu terjadi sangat cepat sekali. Itu di masa lalu yang sangat dekat sekali, itu hampir sekejap. Tapi sebenarnya itu terjadi sesungguhnya terjadi di masa lalu. Itu terjadi tapi hanya masa lalu yang sekejap. Ya. Yang aku pikirkan kemudian bahwa ide tentang real time itu adalah sebuah konsep yang nggak mungkin ada gitu. Dan tapi kemudian oleh para industri kemudian dijual gitu supaya laku. Ya, termasuk Zoom ini. Ya itu ya sesungguhnya ada delay ya dari persepsi kita ya. Tapi kan sebenarnya pertanyaannya seberapa jauh kita mau menganggap, seberapa dekat kita mau menganggap ini real. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai real time itu sebenarnya ada suatu disclaimer kan, sebenarnya ini nggak real amat gitu. Tapi ada suatu toleransi, sebenarnya kita mau nggak menerima toleransi itu. Hanya beda. Ya. Seperti 1000 detik saja. Beberapa microseconds gitu. Ya, kamu Ya, ada pertanyaan lain dari audiens? Ini diskusinya seru nih. Tapi sepertinya memang sudah tidak ada yang bertanya lagi. Saya rasa sekian mungkin ya. Aku bisa nggak tahu apakah aku bisa menutup forum ini. Tapi sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih yang muncul. Pertama soal ya sebagai seorang antropolog aku justru bertanya. Apa iya semua orang itu menciptakan waktu untuk tujuan produktivitas gitu, atau hanya masalah lain, atau pengaturan ritual kalender di Jawa atau kalender di Bali atau kalender dimanapun. Termasuk juga pertanyaan yang paling mendasar itu aku dapetin ketika di HD dulu ikut satu conference. Bintang itu kan konstelasinya mungkin sama ya, aku nggak tahu di semua tempat gitu. Apakah mungkin di Eropa sama di China itu konstelasi bintangnya beda gitu dalam satu malam. Tapi kenapa kemudian sistem astronominya beda? Nah, artinya kan ini ada beberapa pertanyaan sih. Tapi mungkin kita bisa diskusikan itu pada forum yang berbeda dan yang lain. Oke, jadi pada prinsipnya terima kasih sekali, Menteri. Kita ketemu lagi setelah kita rencanakan untuk melakukan perjumpaan ya. Enggak, kita kan tahun ini ada rencana mau ketemuan gitu. Tapi gara-gara pandemi ini nggak jadi gitu. Tapi it's okay lah. Ya, masih ada kesempatan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya juga. Senang bisa berdiskusi dengan teman-teman semua. Oke, untuk yang kawan-kawan yang lain, nanti ini akan direkam. Kita akan upload di YouTube Eutenika. Untuk bulan berikutnya kami belum menentukan agenda karena ini di penghujung tahun, tapi kami akan berusaha setiap bulan rutin kita akan mengundang beberapa orang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, tidak melulu dari astronom, ada juga antropolog, ada orang dari sains dan segala macam untuk mendiskusikan tema-tema ini, dan saya berharap Eutenika bisa memperkaya pengetahuan dari teman-teman. Itu aja sih. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam buat Tri, salam buat Ucu ya.
Begitu, selamat siang dari Surabaya. Saya tutup. Terima kasih. Baik, sampai jumpa kembali. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih.